Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV warga Palembang dan Sumatera Selatan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kembali kami menyapa dari studio Pal TV dan tentunya ini live program Halo Palembang yang terus hadir tiap harinya menunjukkan informasi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Pagi hari ini, Selasa 7 Januari 2025, ada Mang Cek Agai. Ada juga Cek Susan, pemirsa. Hari Selasa ya, hari yang masih sibuk ini, apalagi mengawali dengan anak-anak yang baru masuk sekolah, kantor ya, awal tahun. Tetap pemirsa setiap hari, setiap jamnya nyari duit untuk diri dewek dulu ya, untuk diri dewek baru untuk orang lain, karena katanya sih sedekah yang baik itu untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri ya, merawat tubuh ya. Harus mencintai diri sendiri dulu ya. Salah satunya juga harus menjaga kesehatan, Haga. Betul. Gitu. Dan kira-kira ini masih awal tahun nih pastinya ada resolusi-resolusi yang telah ditetapkan ini. Apakah makin sehat, mungkin makin cantik, ya. Glowing, makin ya. glowing, ini hari. Jadi harus cek terus juga kesehatan badan, medical check up. Sama psikologi cek, kesehatan kantong. Wah itu, yang paling penting tadi. Tiap menit kalau pajak duit itu masuk. Itu. Ngomong-ngomong tentang kesehatan juga, kita hari ini juga sudah menghadirkan ya pakarnya dari kesehatan tubuh kita ini, khususnya areal mulut, areal gigi. Karena memang sesuai dengan tema kita hari ini, kita lagi nak bahas nih Mang Cek Bicek mengenai tren yang sudah berjalan mungkin beberapa tahun terakhir ini ya. Semakin banyak nih masyarakat ataupun juga Mang Cek Bicek yang make ke behel di giginya. Termasuk Mang Cek Agai. Iya. Walaupun cuma di bawah. Nah, jadi pakai behel ini sebenarnya estetika atau emang untuk kesehatan. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol panjang bersama dengan narasumber kita. Langsung kita sapa Cek Susan. Iya, ini ada Dokter Gigi Berta Aulia SP Orto atau spesialis orto, dokter gigi. Selamat pagi, apa kabar Dok? Selamat pagi Cek Susan, kabar baik. Kabar baik. Pagi-pagi Ceknya lagi ngirup cuko Dok ini? Belum. Tapi tidak apa-apa Dok, ngirup cuko terus Dok ya? Tidak apa-apa untuk gigi ya? Tidak apa-apa, aman kok aman. Aman, asal disikat atau giginya ya. Nah Dok, ini kan tema kita hari ini adalah pakai behel itu estetika atau kesehatan ya. Tapi sebelumnya boleh Dok, kenal ke diri dulu, dokter di mana, atau lagi siapa tahu masyarakat Kota Palembang ini pengen berobat atau nak masang behel dengan dokter. Nah, silakan Dok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Palembang, Mang Cek Bicek sekalian. Perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Berta Aulia, spesialis ortodonti. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Universitas Sriwijaya. Mungkin beberapa ada yang murid kami mungkin. Terus juga saya siapa nih manggilnya? Iya, dokter. Dokter, oke. Dokter juga praktek di klinik Berta Medica sama klinik Medikids Palembang. Kalau rumah sakitnya di Rumah Sakit Caritas Belitang. Oh, yang di Belitang Dok. Iya. Jadi bolak-balik juga nih dokter. Kalau di Belitang 2 minggu sekali. Setiap Sabtu sama Minggu, 2 minggu sekali baik ke situ. Di situ, wah sih, luar biasa. Dan ini udah berapa lama nih Dok jadi dokternya? Lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangganya tahun 2009. Terus lulus dari spesialis ortodontinya tahun 2022. Wow. Dan dengar-dengar juga di Palembang ini tidak banyak Dok ya spesialis orto ya? Iya, saat ini ada 7 orang Mbak. Wow, jadi termasuk dokter. Betul. Tapi benar katanya Dok, kalau nak pasang behel itu harus cek dulu ke dokter spesialis orto. Iya, jadi sebenarnya perawatan orto tidak hanya behel sebenarnya Cek. Jadi sebenarnya ada juga yang lepasan. Jadi kalau kayak di Palembang ini kasus yang banyak itu kan giginya berjejal. Karena kan kita kan makan pempek itu tidak berhenti kan. Betul. Jadi kayak sikok terus kan. Jadi akhirnya periode penurunan pH mulut kita tuh terus yaitu. Nah, tapi kalau jadi akibatnya terus juga pempek kan kalau keras pasti tidak dimakan kan, pasti tidak laku lah pempeknya. Kita pasti cari pempek yang lembut. Nah, itu juga bikin kita kurang ngunyah. Jadi makanya akhirnya ciri khas yang Palembang yang banyak kami temukan di penelitian itu memang berjejal. Maju mundur, dempet-dempet itu. Nah. Giginya maju mundur. Iya, benar.
bukan berjarak sama itu, Dok, beda ya. Bukan. Kalau agak jarang menemukan yang giginya jarang-jarang kalau di Palembang ini pasti yang maju mundur berjejal atau maju yang kayak itu. Wow. Iya. Sama Acak Hagai kalau makan pempek Acak sih kok langsung sekali dua. Iya, baca dong. Makanya dia pakai behel tuh, Dok. Tapi sama ada cukonya. Jadi sebenarnya bukan hanya di behel baik sih. Jadi anak-anak harusnya sudah dari umur 10 tahun diajak ke spesialis orto tuh untuk dilihat. Jadi misalnya kalau orang tuanya misalnya ada kecenderungan giginya besar tapi rahangnya kecil. Nah, bisa dikasih intervensi misalnya di awal pas anak-anak udah bisa makan permen karet. Kan kalau makan yang mengunyah kayak sayur buah tuh agak payah ya. Tapi kalau permen karet pasti galak kan? Nah, jadi makan permen karet itu kalau dia udah bisa tuh bisa dilakukan tuh dari 10 tahun. Jadi memperlebar rahangnya. Oh, itu membantu juga. Membantu. karet. Jadi kayak itu. Jadi kayak namanya tuh ada orto fase 1, fase 2. Kalau orto fase 1 itu ialah termasuk yang tadi yang preventif ya, kalau ada gigi berlubang ditambal, kalau ada apa tadi ya, misalnya kurang kayak dia perlu kurang ngunyah ditambah ngunyah, atau dia menelan salah. Oh, ada juga. Ada. Bernafas salah, itu juga ada. Bisa dicek kalau Napas bepales ya, Dok ya? Iya, pada KTB-an lagi ya. tidak, kadang-kadang tuh penyebabnya macam-macam. Misalnya kayak anak aku tuh alergi debu kan. Alergi debu tuh kan akhirnya dia meler kan. Jadi dia agak sulit kan kalau nam itu, akhirnya dia kan ngangap gitu. Bener lah zaman wong tua dulu galak ngomongnya tutup mulutnya yuk, kayak itu. Jangan mangap-mangap. Ya itu juga. Gitu lagi nyantai-nyantai. Masuk ke apa pipet apa kayak itu. Oke, jadi memang benar kalau menghirup narik napas tuh menghirup dari hidung keluar ke dari mulut. Benar. Terus letak lidah juga saat menelan tuh juga penting. Berarti table manner itu benar ya. Iya. Berarti mengunyah kata sunnah Nabi itu benar berapa kali harus ya. Benar. Jangan aku juga susah Dok ngunyah Dok. Makan-makan tegok-tegok bayi itu, nah takut habis gak berebut soalnya. Karena langsung nelen bayi itu lah ya. Cara makan dikit uang banyak kan. Nah Dok, kita balik lagi ke tema kita Dok, pakai behel estetika atau kesehatan. Kira-kira Dok, tujuan utamanya ini sebenarnya behel tuh untuk apa sih? Oke, jadi kalau behel itu sebenarnya tujuan utamanya adalah kesehatan. Nah, tapi memang ada efek. Jadi ada manfaat, ada 3 manfaatnya tuh. Yang pertama untuk perbaikan fungsi kan, kesehatan tuh kan fungsi ya. Mulai dari misalnya ini kalau giginya terlalu maju waktu dia ngomong tuh tidak jelas. Terus juga mental health juga ya, kalau giginya terlalu maju kayak dibully. Jadi ada pasien kami tuh umurnya baru lah 12 tahun ya, kurasa anak 12 tahun ya. Dan memang agak sulit, jadi tidak bisa menutup mulut sama sekali. Jadi wong tuanya tuh datang bawa pasangi Dok ini soalnya itu. Nah, mental health jadi fungsi di situ juga. Terus yang kedua manfaatnya itu memang estetika. Karena sudah rapi ya. Jadinya bagus pasti dia senyum kan. Terus yang ketiga tadi stabilitas. Jadi diharapkan itu setelah dirawat tuh stabil dalam kondisi terbaik, mudah dibersihkan. Jadi kalau misalnya dia sikat gigi itu tidak payah lagi kayak itu nambah. Terus kalau dia habis makan tinggal kumur-kumur tinggal bisa istilahnya tuh bisa langsung bersih. Jadi sebenarnya kalau menurut ininya kan kita cuman butuh selama 24 jam tuh 1 kali dibersihkan plak itu pasti langsung bersih. Kayak itu. Jadi tidak perlu berkali-kali sebenarnya sikat gigi tuh. Jadi bolehlah kalau misalnya sekali tidak apa-apa ibaratnya tuh. Tapi harus tepat gitu. Yang paling penting sih sebelum tidur. Nah Dok, tapi kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang ini remaja ya apa-apa. Itu masang behel tuh untuk gaya juga. Banyak juga Dok nemuin yang seperti itu. Nah kira-kira efeknya kemana Dok? Itu bisa merusak dak malahan? Banyak juga itu. Jadi kayak datang dia pasang di salon atau pasang di tenaga tidak berkompeten. Nah jadi datang kaget giginya sudah miring atau senyumnya jadi geser atau gitu. Nah yang paling apa istilahnya tuh yang apa mereka itu ya itu tadi ya gaya ya kalau di tren itu tidak bisa apa istilahnya tidak bisa dipungkiri lah ya kalau untuk nak cantik galau, nak dia omong ke belagak galau, nak dia omong ke hebat galau kan kayak itu. Cuma memang lebih baik bijak sebelum itu. Jadi untuk kompetensi memasang kawat gigi sendiri sebenarnya itu adalah
kompetensinya spesialis ortodonti. Jadi kalau dilihat dari undang-undang praktek kedokteran juga seperti itu. Jadi spesialis ortodonti itu dia dokter gigi umum, terus dia sekolah lagi selama kurang lebih 3,5 sampai 5 tahun untuk mencapai gelar itu. Oh, berarti nggak semua dokter gigi ya? Iya. Tidak Punya, semua. tapi banyak juga dokter gigi yang memberikan Banyak. pelayanan itu, Dok. Kan soalnya kan kalau transaksional tuh kan ini ya, apa istilahnya tuh suka sama suka ya. Kadang-kadang Iya, iya, iya. kita tuh berobat tuh karena kita kenal sama Iya. ininya gitu. Tapi kalau ini tadi lebih ke kayak apa kompetensi gitu loh. Jadi seandainya ada hal-hal yang tidak bisa ditangani, kalau di ahlinya kan Pasti bisa. pasti Oh, oke. gitu. Wow, luar biasa ini ya. Nah ini kira-kira dok masalah gigi seperti apa Be yang bisa dipakai behel tuh dok? Aku juga pernah lihat waktu itu ada yang behel tuh cuma dipasang di 2 gigi Be. Itu termasuk juga nggak, dok behel juga? Ada kayak kawat gigi Be itu kan dok ya? Kawat yang lurus baik. Heeh. Oh iya itu. Jadi tadi ya kan kalau namanya kawat gigi lepasan. Nah, itu biasanya di orto fase 1 atau bisa juga itu adalah retainer. Jadi setelah selesai pasang kawat gigi, dia pasang retainer tadi. Nah, kalau di orto fase 1 tadi itu untuk anak-anak biasanya, Mbak. Yang kayak itu. Jadi masa pertumbuhan. Jadi kita masih memodifikasi pertumbuhan, memanfaatkan. Jadi sebenarnya tidak mesti harus langsung behel perawatan kawat gigi itu. Jadi Fase kalau 1 dulu ya. betul fase 1 dulu. Jadi misalnya kayak ini kalau kayak kami ya, suamiku tuh giginya besar-besar, aku juga giginya besar-besar. Terus aku sudah perawatan behel juga, suami aku juga sudah, pasti itu mutlak anaknya akan kayak itu. Karena kan Turunannya. genetik kan. Iya, iya, Nah, iya. yang dilakukan sekarang pakai ini dulu, pakai namanya tuh aktivator. Apa tuh? Aktivator itu yang kalau misalnya sekarang tuh banyak sih yang terkenal tuh kayak dia kayak sarung kalau kayak mau nak tinju tuh nak cek. Oh, Ada kan yang mouthguard- kocokan. mouthguardnya Ya sejenis I see. kayak bentuknya sejenis kayak mouthguard tapi bukan mouthguard gitu. Retainer. Aktivator. Aktivator ya. Iya, yang bentuknya retainer ada juga, tapi kalau aktivator tuh kalau anak-anak kayaknya lebih seneng yang bentuknya kayak mouthguard itu. Jadi sama tadi intervensinya apa? Makan permen karet tadi. Biar aktif 5 ya. menit sekali. Iya kan karena kasusnya itu. Nah, beda lagi kalau misalnya kasusnya yang maju yang rahang bawah. Cak ini dok ya? Iya, Gigi benar. Yang dagunya panjang ya? Dagunya panjang itu. Nah, kalau dagunya panjang itu pakai aktivator itu untuk mundurin dagunya tadi. I see. Jadi sebenarnya kita tuh modifikasi di rahang bawah sih sebenarnya, Cek. Kalau lagi masa orto 1. Nah, kalau behel baru yang orto 2 itu. Nah, kalau behel tuh memang macam-macam. Ada yang pakai karet, ada yang nggak pakai karet, ada yang bahannya metal, ada bahannya ada yang bahannya clear kayak itu. Nah, yang apa istilahnya tuh yang nggak kelihatan. Biasanya masalah gigi yang cak mana nih dok? Ini harus pakai behel nih. Kalau yang paling Kebanyakan orang tuh. Jadi sebenarnya yang tidak imbang oklusinya. Jadi oklusi itu gigitan. Jadi gigi atas ketemu gigi bawahnya tuh tidak imbang. Tadi misalnya terlalu maju atau terlalu mundur atau dia tidak ketemu tuh kalau dia gigi dia tidak ketemu kan tadi balik lagi ke apa kayak kita juga kalau makan pencernaannya kan terganggu juga kalau kita makan tidak terkunyah dengan baik. Pasti katup kayak kemana ini gigi dok tidak ketemu tuh. Bucak mana dok? Normalnya harusnya gigi Normal atas siapa, itu lebih maju ya, Dok? Nomornya ya gigi atas lebih maju, kurang lebih tuh 2 sampai 4 mili dari gigi bawah. Oh bener lah aku berarti. Coba lihat giginya. Iya. Betul. Ya apa kamu orto? Iya, bukan. Oh cak itu. Apalagi dok selain itu dok? Selain itu juga yang gigi yang jarang. Terus gigi yang tadi yang dempet tadi. Kalau di Palembang sih yang banyak tuh memang gigi yang dempet itu, Mbak. Dempet sama maju mundur itu tadi dok? Iya, yang berjejal. Berjejal tadi ya? Oh, cak berebutan dia nak tumbuh tadi giginya tuh ya? Betul. Iya. Cuman kalau Mang Cak Age Dewek nih, Mang Cak Bicek juga baru masang kurang lebih sebulan nih, dokter. Ini bukan karena berjejal, justru karena jarang-jarang. Nah, ini kayak kita bakal tanya ya sama dokter Berta tentunya, Mang Cak Bicek. Segmen kedua, segmen ketiga kita masih akan bahas mengenai perbehelan, estetika gigi dan juga kesehatan nih pastinya. Jangan kemana-mana,
Tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang, masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Gigi Berta Aulia, ini spesialis orto. Untuk tema kita hari ini adalah pakai behel estetika atau kesehatan. Yes, tadi di segmen pertama sudah banyak juga kita bahas ini, Bang Cek. Tetap standby, jadi 2 segmen lagi kita masih ngobrol dengan Dr. Gigi Berta. Dok, kita lanjut lagi nih ngobrolannya yang seru pastinya ya. Nah kalau Cak, aku ini Ada dok ya, ya. masang behel ini kan tidak sampai full nih, cuman 10 gigi. Ayo Tidak baca, salah. nggak jadilah konsultasi Oh gratis. iya, kapan lagi? Nah, apakah memang itu direkomendasikan full atau tidak masalah, emang kondisi-kondisi tertentu cuma beberapa gigi baik kayak itu dok? Jadi kalau untuk pemasangan itu kayak ortodontisnya yang menentukan. Tapi pada prinsipnya adalah harus ada penjangkaran yang kuat. Karena kalau tidak ada penjangkaran yang kuat, khawatirnya itu adalah ada relapse atau ada maju. Jadi pernah ada kasus itu pasien dari daerah Mesuji situ datang, terus sebelumnya ibunya WA, dok anak aku nih sudah pasang kawat gigi, waktu itu dia bilang sudah 3 tahun katanya, terus makin maju, terus aku kan bingung ya, makin maju tuh cak mana ya, maksudnya kan uang umum kan nggak tahu ya gitu. Terus aku bilang coba Bu ke Palembang dulu kita lihat, ternyata pas di ronsen terus aku pikir tuh belum dicabut giginya ya, jadi kalau belum dicabut makin maju wajar. Sudah dicabut, nah ternyata memang makin maju nian, jadi giginya tuh terbang, jadi kehilangan penjangkaran. Jadi pada prinsipnya kalau ada penjangkaran nggak masalah sih, nak dipasang berapa gigi be, nggak masalah. Ada juga tahapan namanya 2x4. Jadi pada anak-anak biasanya itu usia-usia masih pertumbuhan, nah, tapi kaget kalau dibiarin nih tambah jadi nih, nah itu pakai 2x4. Jadi intinya harus ada penjangkaran. Seperti itu penjangkaran ya. Iya. Masing-masing case beda ya dok ya. Betul. Biasanya ngapa dok gigi kok bisa jarang kayak itu tuh? Gigi jarang. Aku kadang-kadang ngerasa abis dibersih ke Di-scaling ya? karang gigi tuh ya, scaling ya istilahnya tuh ya. Nah itu malah agak berjarak. Apa karena kita tuh sudah kebiasaan ada karang gigi, jadi pada saat karang gigi dibersihkan kok cak berjarak Nah. Sebenarnya kalau yang gigi jarang dalam artian jarang-jarang nian itu ya tadi bisa jadi karena misalnya gini, harusnya gini hadap depan saya ini dia muter hadap kiri gini, kan jadinya ada jarak. Atau juga bisa jadi memang giginya tuh kecil-kecil tapi rahangnya besar, bisa juga itu. Atau juga bisa jadi juga kalau pasien kemarin tadi juga, jadi dia kalau minum dia harus selalu naruh pipet tuh di antara giginya, terus kalau ditanyain ngapa, tidak apa-apa dok, enak baik katanya kayak itu. Nah jadi beda-beda sih gigi jarang itu penyebabnya tuh macam-macam seperti itu. Oh ya tambah besar lah dia taruh pipet itu ya. Masa nih kalau itu saja. Untung tak taruh pempek dari situ. Jangan. Jauh tambah giginya ya. Nah, dok bener gak sih katanya kalau masang behel itu bisa merubah penampilan itu menjadi estetika lah ya. Apa agak katanya bisa agak tirus ya. Atau bahkan kadang bisa gigi itu dicabut 4 iko sebelum pasang. Nah, ngapa dok itu? Bener gak? Iya, bener Cek. Jadi memang kalau masang kawat gigi itu pastinya akan merubah rongga mulut. Nah, kalau rongga mulutnya berubah, pastinya yang di luar juga akan berubah. Tapi berubahnya itu bukan berarti berubah yang mengubah ya. Kalau kayak kita operasi plastik itu bukan. Total, ya. Bukan. Tapi ini berubahnya itu lebih ke memperbaiki gigitan. Jadi tadinya kan gigitan ideal tuh misalnya tadi yang aku bilang tadi ya, yang rahang atas tuh visura. Jadi dia 2-4 mili lebih luar daripada rahang bawah. Nah, kalau misalnya dia lebih dari itu kan maju, terus mundur. Terus kenapa biasanya dicabut ya? Kalau sebelum pasang ada yang mencabut dulu, ada yang nyabutnya setelah pasang. Jadi kalau dia dicabut di awal, dari awal pasang, itu berarti akan mempengaruhi profil. Jadi dalam perawatan kawat gigi itu kita juga banyak pasien-pasien itu hadir dengan kondisi yang tidak percaya diri, terus menjadi korban bully. Kemudian jadi dalam perawatan kita harus memperhatikan. Jadi kalau dalam perawatan itu profilnya akan bertambah,
misalnya sudah kita pasang nih kawat giginya, terus kaki malah makin monyong, itu lebih baik kita lakukan di awal. Jadi pencabutan itu akan ditentukan juga dari hasil analisanya tuh, baik dari ruang yang dibutuhkan, kemudian teknik yang digunakan, sama profil dari pasien tadi. Iya, Gitu. sama penyanggaran tadi juga dok ya? Kalau penjangkaran Beda itu kan lagi. harus ada. Iya, harus Ya ada. itu cuman harus ada. Kalau itu kayak bagian dari Iya, iya, iya. perawatan gitu. Oh, Kita pengen mundur, gak taunya dimaju kan? Nah itu betul. bahaya juga. Nah, Dok, ya. makanya pentingnya untuk konsultasi ke dokter gigi Spesialis spesialis orto. ortodonti ya dok ya. Mm. Nah dok, kalau setelah masang kawat gigi ini kan pastinya di hari pertama tuh kita cukup Nah iya. lumayan nyerinya dok ya, pas besok bangun paginya. Nah untuk makan itu pantangan-pantangan makannya tuh apakah memang harus dijaga atau gimana dok ya? Kalau kita karnivor kan hobi makan daging kan, Iya. nah, itu kan agak challenging juga tuh. Apakah tidak masalah atau gimana? Jadi kalau untuk makan tuh pada dasarnya tuh tidak digunakan menarik gitu. Jadi kalau misalnya makan sate itu, satenya Ya. tuh dilepasin dulu, terus diisuir dulu baru dimakan boleh. Oh. Jadi boleh sih makan apa be boleh, cuman memang harus yang dihindari itu yang keras, kejal, terus Itu apa, berapa Cak, lama? Dok? basreng-basreng tuh loh. Oke. Iya, yang Cak yang itu. Sebelah Sebelah kan lembut. Iya, lembut, dak Karena lah apa, sudah itu kan. sudah mencak itu tidak apa-apa berarti. Tapi kalau Cak ceker ayam Oh, jangan ya. cekernya tuh kalau yang itunya enggak apa-apa, tapi Iya, kalau iya. yang pas tulang-tulangnya Iya, jangan. iya. Berarti Cak. tidak apa-apa kok tuh kalau makanan yang habis Iya. dipanas-panasi dari yang Iya, semalam, kalau- 2 hari yang lalu tidak apa-apa. Oh iya berarti. makanan. Karo kita nih ya. Karena Karena kan kalau ada- dia mudah lepas itu kan tekanannya tuh berhenti. Nah, Cak itu. Jadi perawatan juga enggak selesai-selesai itu gara-gara itu. Udah maksimal jadi ya dok Iya, ya. benar. Kayak enggak sampai-sampai tujuannya. Betul. Nah betul, biasanya betul. dok perawatan behel itu kan juga pasti masang behel kan pasti diiringi dengan perawatan ya. Mm-mm. Nah biasanya cak mana tuh dok merawatnya tuh dok, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kontrol? Merawatnya itu ada dua tuh, ada yang dilakukan pasien, ada yang dilakukan oleh dokter. Yang dilakukan pasien itu adalah tadi dia menjaga pola makan. Jadi kalau makan itu dia pilih-pilih tuh makanan yang dia makan. Terus yang kedua dia selalu sikat gigi setelah makan untuk menghindari kayak karang gigi, kemudian berekat lepas. Nah yang dilakukan oleh dokter itu adalah mengecek perkembangan. Jadi misalnya Cek nih, awalnya kan giginya tadi berantakan tadi kan, terus sudah dicabut, terus kita pengen ngelebarin. Nah terus kita lihat, oh ternyata bulan ini pelebarannya sudah cukup. Oh ya sudah, stop dulu. Atau misalnya, oh kakek ini, itulah kenapa dia tuh harus kontrol sebulan sekali itu. Ya. Nengok dok ya kondisi Iya. giginya behelnya ya. Karena perawatan behel ini satu-satunya perawatan gigi yang harus dimulai dari gigi sehat. Jadi kalau giginya bermasalah, giginya goyang, itu harus Justru udah benar-benar bisa ya. harus itu sembuh ada. dulu. Jadi bekerja sama dengan spesialis perio. Bener. Karena kaget adanya giginya makin goyang lepas. Oh. Ada Betul, juga. betul, betul. Itu yang galak yang kortugi itu ya Cek itulah. Jadi mereka kan pokoknya masang batu sama tukang gigi misalnya. Terus sama salon. Sudah masang rapi, menurut mereka tuh bagus, cantik, Cek itu ya sudah dibiarinya Cek itu. Padahal itu tekanan tuh jalan terus. Iya sih. Jadi ada proses perubahan tulang. Jadi gigi itu tinggal di dalam mulut kita tuh ada tempatnya kan, namanya tulang alveol. Nah di tulang alveol itu ada kerusakan kan, makanya perawatan kawat gigi itu satu-satunya perawatan yang sebenarnya dia tuh memberikan tekanan. Tekanan itu memicu kerusakan tulang, tapi yang terkontrol. Jadi kita pengen gerakin ke sini tuh, pastinya tulang yang di sini akan berkurang. Nah diharapkan tulang sini tumbuh. Itulah kenapa kalau pasang kawat gigi itu biasanya lama-lama waktunya tuh, karena kita menunggu juga si tulang itu untuk tumbuh. Cek itu. Paling cepat berapa lama dok? Paling cepet nih, cepet selesai rapi baik ya. Iya. Itu ada kemarin itu karena dia nak tes terdesak kayak itu ada yang 6 bulan tuh selesai. Masa. Jadi tergantung kasusnya juga ya. Nah, waktu itu dia untuk tes polisi. Tapi apakah itu stabil belum? Makanya dia harus pakai retainer itu. Nggak direkomendasiin juga ya. Sebenarnya iya, karena dia tadi ngejar ujian ya. Iya, Jadi dia udah pengen mau lah cepet, jadi memang sudah rapi, sudah ini untuk tes. Alhamdulillah tuh lulus ya tesnya tuh. Jadi memang istilahnya tuh dia ini. Cuma dia harus pakai yang lepasannya itu terus. Kan Retainer tadi ya. iya retainer tadi, karena kan tulangnya kan belum tumbuh. Belum Baru tumbuh. 6 bulan. Berarti at least setahun lah dok, atau gimana?
tulang tumbuh itu 3 sampai 6 bulan. Mungkin stabilnya tuh dipakai retainer itu 2 tahun. Oke. Yang lepas-lepas itu Iya. kan. Tapi recommended untuk misalnya dia tadi nggak terdesak untuk dilepas, pakai terus behelnya itu Yo. at least setahun lah ya. Kalau perawatan itu ya tergantung kasus. Tergantung kasus Ya, balik-balik. Ya. biasanya tuh kalau ini ada kok mulai dari di bawah setahun juga bisa. Kayak Juga 10 bulan. Kalau kasusnya ringan sekali tuh sebentar 10 bulan sampai 3 tahun. Karena kalau lebih dari itu kadang-kadang tuh sudah ini kadang-kadang pasiennya udah ini. 3 tahun tuh asumsinya 36 kali datang ya. Jadi kalau misalnya pasiennya dok ini sudah lama, ada tuh pasien dok aku lah 10 tahun misalnya pasang lagi. Berapa kali kunjungannya Mbak? Maksudnya 10 tahun dengan hasil kayak itu Iya. tuh kemana? Gitu. Ternyata ya tadi. Tidak maksimal. Jarang ya sesuai yang datang. diharapkan ya. Jadi harus konsisten lah. Harus kontrol juga. Nah, kontrol tiap bulannya ini dok, apakah ini kan berhubung nih Mang Cek Haga ini besok bakal kontrol lagi nih ke dokter gigi ya. Iya, lagi lah memang gratis ya lah. Banyak lah ditanya. Nah itu apakah kayak sakitnya sama kayak awal atau kayak mana dok? Apa yang dilakuin di kontrol? Iya, kalau kontrol itu kan berarti kan diaktifasi lagi. Kan dibuka misalnya kalau Mang Cek Haga ini kan pakai karet. Nah, waktu karet dipasang mungkin agak tidak nyaman beberapa hari lah, samalah kurang lebih kayak Sama kemarin. cak masang pertama Iya. siap-siap berarti. Iya. Makan lemak dulu hari ini. Iya, lu genyol-genyol ke galau Genyol dulu. Nah, berarti dari penjabaran dokter tadi bisa disimpulkan bahwa behel ini memang benar-benar harus diperhatikan ya dok. Jadi bukannya pemasangan tiba-tiba pasang behel. Apalagi dalam keadaan gigi itu harus sehat. Pantaslah Cak Susan konsultasi juga kemarin tuh sampai yang bolong-bolong harus ditampel dulu seperti itu dok ya. Jadi memang karena ada penekanan tadi. Nah, bagaimana dengan kasus kalau banyaknya masyarakat yang pengen untuk masang behel ini maksud dokternya supaya untuk gaya-gayaan, Bay? Ada nggak dok behel yang khusus untuk gaya-gayaan, Bay? Ya banyak sih yang minta pasang untuk gaya-gayaan. Tapi kalau dari sebenarnya kedokteran kembali lagi sendiri, bahwa behel itu bukan untuk gaya-gayaan. Jadi behel itu tuh kayak antibiotik kayak itu. Nah, kalau antibiotik itu kan kalau misalnya kita nih sakit perut, antibiotiknya kan golongan A, misalnya kalau sakit gigi golongan B, kalau di pernafasan lain lagi mungkin golongan C. Nah, jadi behel tuh juga kayak itu walaupun tampilannya tuh sama, tapi behel tuh beda-beda. Jadi dia tuh ada sistemnya beda-beda. Jadi ada behel yang dia tip-topnya tuh tinggi. Itu pada kasus-kasus pencabutan misalnya. Atau ada yang tip-topnya rendah. Jadi dia udah akan bikin gigi flare sekali, akan bikin gigi mekar sekali itu. Jadi itu biasanya kasus-kasus ringan itu. Jadi sebenarnya sih lebih baik kalau misalnya apa istilahnya tuh kalau ini ke yang berkompeten. Jadi ke dokter gigi spesialis orto daripada KG nyesel sih sebenarnya itu. Tapi berarti tidak kate memang dok ya kalau untuk gaya-gayaan tuh ya. Behel, oh dok yang sekiranya pengaruhnya udah terlalu lah dok pasangi beh. Tidak kate dok ya berarti. Nggak ada. Karena pasti akan merubah dok ya. Semuanya itu memberikan tekanan pasti force. Nah, sekarang ini kan marak ya di Shopee bisa beli loh sekarang. Benar-benar. Iya, terus mereka lihat tutorial kan, terus kayak nempel-nempelin gitu. Berani mulu ya dia pokoknya. Karena soalnya di Shopee kan sudah dijual kayak sepaket gitu loh. Agak kemarin kalau nggak salah beli Shopee yang ini warna emas ya. Tidak. Nempel gigi emas. Tembaga. Itu. Jadi memang jangan dipaksa lah ya kalau memang tidak perlu kata dokter tidak usah. Berarti gigi kalian itu pemirsa masih bagus, masih cocok. Betul. Dan ini memang harus diedukasi terus nih masyarakat ya, khususnya budak-budak muda. Benar. Ya. Dan aku juga baru tahu nih Cek Susan bahwa banyak juga di luar dokter gigi spesialis orto, bahkan di luar dokter gigi yang menjual jasa ini ya rupanya ya dok ya. Dan di Palembang juga marak itu dok. Marak. Dokter tadi bilang bahkan di salon pun bisa pasang behel. Iya, marak. Kan sekarang sudah ada tutorialnya kalau lihat di YouTube. Wow. Jadi kayak mereka belinya di Shopee terus tutorial. Iya, apalagi harganya mungkin lah sudah banyak yang beragam ya dok ya, murah yang dari Soalnya harga tuh berapa. memang kayak dari Cina itu memang banyak kan Betul, mereka betul. produksi itu kan Bener-bener. murah-murah itu loh. Jadi karena murah itu tadi terus sudah kayak ada package, ada tutorial gitu. Dan itu sudah ada korban belum dok? Maksudnya Aduh itu mereka yang sudah sudah ada. asal-asal masang. Yang apa dok yang
pernah case yang pernah dokter hadapi untuk kerusakan bagi pengguna gitu? Jadi dia tuh kalau pasien itu tuh pasangnya di salon, pasangnya di salon, terus dia apa giginya tuh goyang galau Mbak jadinya, Wow. dicek. Jadi setelah pasang itu, terus akhirnya cuma disampaikan untuk pasang lagi, mungkin dia belum ada biaya, terus aku bilang lepas baiklah kalau tidak. Kayak itu. Jadi dilepas dulu biar dilepas dulu, bersihin karang gigi, jadi kaki dia sehat lagi, biarlah dalam posisi cek itu tidak masalah. Oh tapi bisa balik lagi yang agak goyang-goyang tadi Cak mana tuh? Bisa balik lagi? Yang goyang-goyang yang itu tuh dia ke spesialis perio, jadi giginya diikat. Jadi dibersihin karang gigi itu terus diikat, maksudnya cek itu. Nah, lokanya itu ke dokter yang buat gigi itu kayak Iya. sama lepas Nah, inilah tambah gigi. contohnya nak murah, ujungnya malah nak cantik tapi nak murah. jadi mahal, ya. Nak Ujungnya sehat double tadi. jadinya bayarnya. Benar. Nah, itulah. Jadi memang harus langsung tadi spesialis perio itu beda lagi ya, Dok? Dokter Beda. gigi spesialis perio ya? Tuh, Kalau gimana tuh, dokter Dok? gigi spesialis perio tuh untuk jaringan penyangga gigi. Jadi misalnya kalau giginya goyang atau perlu implan, nah itu di spesialis perio. Oh. Kayak I pembersihan see. karang gigi tapi misalnya atau gusinya bengkak. Terus juga atau mau bedah gusi. Jadi ada 7 spesialis yang ada di kedokteran gigi ini. Dengan bidang kerja yang berbeda-beda. Nah, Oke. Dok, kalau misalnya kasih dong Dok tips nih untuk kita itu makanan. Karena kan ada juga yang buah-buahan ataupun makan makanan yang mengakibatkan gigi kita itu mudah rapuh, mudah rusak. Nah, apa Dok kira-kira yang kita itu? Katanya termasuk lemon. Lemon juga Dok. Tidak sih Mbak, Tidak kalau ya? tidak. Hoax itu, Mbak. Hoax berarti Iya, ya. iya. Iya katanya kan Cek Susan nih pribadi galak minum infus water lemon. Terus ada yang ngomong jangan banyak-banyak minum lemon tuh Cek. Itu tuh bisa buat rapuh gigi rusak gitu. Oh, itu kan Cek Susan minum sama lemon masalahnya. Oh iya, bukan. Kan untuk cuci piring. Enggak boleh itu. Mati dong enggak Cak siaran ya. Cak mana dong? Jadi kalau untuk makanan yang berbahaya untuk gigi itu adalah sebenarnya yang banyak mengandung gula. Yes. Gula nih memang nih dah. Gula. Gula nih. Gula. Jadi terus kalau asam itu sebenarnya tubuh kita jadi ya nih kalau makan misalnya makan apa karbohidrat, terus dia kan ketinggalan tuh di dalam rongga mulut. Nah, dia kan mengandung gula. Nah, gula ini tadi dimakan oleh si bakteri. Nah, si bakterinya itu menghasilkan asam. Nah, asam itu yang ngikisi si gigi. Jadi untuk kalau kita yang terlalu asam juga kita atur baik, maksudnya tuh jumlahnya tuh jangan terlalu banyak, juga jangan berlebihan. Tapi kalau nggak mungkin kan kita nak minum sejerigen itu kan nggak Iya. mungkin banget. Cuko tuh lah paling Dok yang agak susah nih. Nah, cuko tuh masalah ada gula kan? Iya. Iya. Ada gula. Jadi kalau cuko tuh boleh-boleh baik. Jadi setelah makan pempek tuh bilas dengan air putih. Kumur ya, Dok ya? Umur bagus. Bagus. Setiap sesudah makan kumur air putih itu bagus. Kumur ya. Jadi itu langsung. Jadi dalam periode. Jadi kalau kita makan kan pH rongga mulut tuh harapannya kan sekitar 6 sampai 7. Nah, tapi kalau kita makan dia turun pH-nya tuh. Jadi turun. Nah, kalau dia turun di pH kritis lewat dari 5,5 itu sudah mulai rentan untuk gigi itu terkikis emailnya. Nah, biasanya biar cepat itu adalah langsung kumur air putih, jadi dia langsung naik tuh pH kritisnya tuh cepat naik gitu. 30 menit. Makanya sebenarnya kalau makan pempek kan nggak mungkin. Iya. Jadi banyak sih penelitian tentang pengaruh pempek ke gigi. Tapi penelitian waktu aku S2 itu yang paling jelek, maksudnya yang paling rendah nilainya tuh yang paling banyak giginya rusak tuh di Bangka Belitung, malah bukan di Palembang. Palembang tuh agak lebih di ininya lah, misalnya kalau Sedang Bangka lah, ya. kita bawanya lah masih ada Bangka. Di Bangka ya. Minum Banyu timah. Tidak kan? timah. Kemarin tuh- Mahal dong. Kemarin tuh udah dicek juga kan, apa karena banyu timah kan? Karena memang kan timah itu kan nyuci pakai raksa kan. Iya. Ternyata sebenarnya bukan hanya semata-mata dari timah, yang dari 9 faktor yang dicek itu termasuklah banyu timah, pH mulut dan lain-lainnya itu. Ternyata 3 faktor yang berpengaruh itu adalah pengetahuan orang tua,
pendidikan orang tua sama edukasi kesehatan gigi mulutnya. Wow. Jadi karena di Bangka itu banyak uang tuh yang menganggap kalau gigi lubang dikit cabut be. Oh. Ya, mereka ada prinsip tuh dak kawanyusa. Kalau mungkin pernah ke sana tuh. Dak kawanyusa tuh jangan pening kayak itu nah. Iya, 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 iya. Jangan payah. Padahal masih Cabut bisa deh. ditampel dong ya. Benar, akhirnya Dirawat. habis kan. Jadi waktu itu ada kali umurnya 30 tahunan kali Cek. Oh. Lah pakai gigi palsu pucuk bawah. La ilah. Wow. Itu tadi ya. Pening laju. Jangan pening tadi laju nambah pening. Iya, gitu ya. laju pening nih Anda seumur hidup. Masih ada segmen ketiga Bang Cek Wicek, kita bakal balik lagi ini seru nih ngobrol permasalahan gigi dan juga mulut nih dengan dokter Gigi Berta. Jangan kemana-mana. Iya pemirsa, balik lagi. Terima kasih masih setia di Halo Palembang. Kita masih membahas tentang pakai behel estetika atau kesehatan. Nah, spesialis dengan Dr. Gigi Berta Aulia. Di situ tuh sudah banyak nih ngobrol-ngobrol pastinya tentang kesehatan gigi ya. Tadi juga ada sedikit tentang anak-anak juga, cara menjaga juga kita makannya kira-kira makan apa ya, Dok, ya. Jadi makan yang gula-gula itu dikurangi dulu. Yang asam-asam itu ya dikurangi dulu. Jangan sampai kaget nyesel nih ke depannya ngeluar ke kocek yang banyak ada untuk masang Betul. behel gigi ada Karena behel gigi ini juga cukup ini ya, cukup pricey ya maksudnya Dok ya. Benar. Bukan behel yang perawatan yang murah ya Dok ya. Pasarannya berapa sih Dok sebenarnya? Nah, cak mana tuh Dok kira-kira jingo dari Priceley-nya itu ya, Dak ya? Kalau harga itu tergantung kliniknya masing-masing sih. Beda-beda ya. Nah, beda-beda. Tapi pada dasarnya kalau untuk spesialis ortodonti itu meskipun beda-beda tuh di ini yang sama lah. Range yang nggak Di jauh range lah. yang sama. Pasti ya. ada Iya. ya strategi marketing aja. beda. Baca di ejek lah kayak gitu kan. Jadi yang penting itu adalah memilihnya tuh bukan dari price, tapi dari kompetensi yang merawat. Karena kalau misalnya kita cuma lihat dari harga, mungkin kayaknya kayaknya ini, tapi bayangkan misalnya kayak kita beli handphone, kita beli handphone kan kita butuh teknologinya yang kita sesuai nih untuk kita. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau ini kompeten dokternya intinya tuh. Kompetensinya. Betul. Ilmunya mahal sih ya, apalagi ini bukan cuma dokter gigi. Rupanya emang kita pikirkan dulu dokter spesialis gigi nih. Iya. Rupanya dokter gigi ada spesialisnya lagi nih ya. Spesialisnya. Ada 7 malah Dok ya. Iya, ada 7. Wow, jadi spesialis orto ini juga pemirsa ada 7 juga di Palembang ini. Termasuklah dokter kita ini, Dokter Berta ya. Dokter Berta ini ada klinik tadi di Skip, dokter, sama di Kids Medica. Nah, Dok, kita ngomong soal behel ini Dewek, Dok. Kan kalau selama dokter menjadi dokter lah spesialis orto ini Dewek. Apa sih Dok yang pasien yang mungkin dokter sampai sekarang ini masih ingat untuk case-nya yang menjadi tantangan buat dokter lah. Case yang seperti apa lah kira-kira saat itu? Kalau yang banyak saya rawat itu rata-rata yang rahang bawahnya tuh maju. Oh, jadi rahang bawahnya maju, jadi cameh kayak itu nambah. Itu agak susah apa Dok ininya? Ya itu karena kalau yang Kan waktu kayak lama apa Dok? ya kalau tim mereka tidak spesialis orto pasti tidak berani mereka ngerjainnya itu. Kalau yang lain-lain tuh ya masih coba-coba lah ya, bisa mungkin. Tapi kalau kayak yang cameh-cameh itu biasanya itu. Nah itu biasanya Dok hasilnya itu seperti apa Dok? Dia agak berkurang majunya atau cak mana Dok? Pasti kan berubah juga nih postur mukanya. Yang jelas tuh gigitan yang kita perbaiki. Tadi oklusi tadi kan. Jadi penyakit yang dirawat oleh spesialis ortodonti itu namanya maloklusi. Nah maloklusi sendiri itu gigitan yang tidak sesuai. Tadi kan gigitannya kalau cameh kan berarti yang bawah baju daripada yang atas. Nah itu jadi nanti mundur. Kan enggak. Kalau senyum tuh enggak kelihatan gigi itu kan kayak wong ompong kayak itu. Nah tapi kalau misalnya giginya sudah ke depan cek ini kan ini. Tapi kalau rahangnya sebenarnya tidak berubah, besar rahang dan lain. Makanya ada beberapa perawatan
Yang camuk itu yang kayak misalnya kayak Abu Rizal Bakri itu Iya. kan kelihatan ya. Iya, Tapi kelihatannya kan dia. anak-anaknya kan tidak ya. Tidak. Curiganya tuh memang sudah ada potong gusi, potong rahang sih. Oh. Karena memang kalau apa istilahnya ininya tuh terlalu panjang, rahang bawah itu terlalu panjang. Jadi kalau walaupun kita gigitannya sudah kayak ini nih, tapi tetap kayak itu pasti. Gitu. Nah, dokter dari tadi ngomongin tentang apa genetika ya. Nah, memang pengaruhnya dok ya untuk Iya, itu, pengaruh. untuk gigi ini Untuk Dewi. giginya ya. Pengaruh. Jadi genetik gigi itu kan diturunkan dari orang tua, rahang juga dari orang tua. Jadi kalau pada orang tuanya itu giginya besar-besar, maka ada kemungkinan anak-anak akan mewarisi itu. Atau kalau rahangnya kecil, ada kemungkinan mewarisi itu juga. Tapi pada usia pertumbuhan ada namanya puncak pertumbuhan, growth spurt, itu kita bisa melakukan intervensi perkembangan rahang. Jadi kalau giginya sih udah tidak bisa diintervensi lagi tuh, tapi rahang masih bisa diintervensi. Sama kayak kalau sekarang tuh ada program peninggian tinggi badan itu ya. Nah di kita tuh ada juga untuk melebarkan rahang itu. Usianya itu kalau pada anak perempuan 1 tahun sebelum menstruasi. Kalau anak laki-laki pada saat pubertas masih bisa. Melebarkan Ya, mungkin anak laki-laki itu pubertas usia 12-14 tahun ya. Kalau anak perempuan tuh kalau udah menstruasi 1 tahun lah sebelum menstruasi. Nah kalau umur dok, umur untuk pemasangan behel ini maksimal umur berapa dok? Sebenarnya nggak ada maksimalnya. Jadi selama masih ada gigi pada prinsipnya. Berarti giginya mana? Bingung yang mana yang nak ditarik ya? Bukan kawat gigi dong. Nah, cuma pada anak-anak yang kan anak-anak itu kan masih pertumbuhan sampai 12 tahun itu. Nah, ujung akarnya itu belum menutup dengan sempurna. Jadi tidak boleh diberikan tekanan yang terlalu kuat. Nah, itu jadi kayak pasien yang saya tadi tuh yang aku bilang 12 tahun itu kan. Nah, itu kan karena dicabut kan otomatis ditarik. Nah, tariknya tuh perlahan. Nah, kalau paling tua dokter pernah menghadapi pasien umur berapa masang behel dok? Umur 50-60 masih boleh? Ada. Jadi awalnya anaknya dulu tuh pasang. Iya. Terus setelah anaknya ini terus ibunya pengen pasang juga kayak itu. Oh, ada. Bisa dok ya dilihat dulu tapi ya kuat kondisi giginya ya. Jadi kalau ibu itu waktu itu tadi, jadi giginya ada yang udah dicabut tapi dia merasa ada nggak solusi lain, nggak usah dipasang gigi palsu kayak itu. Dan kebetulan profilnya memang agak cembung, jadi karena profil wajahnya agak cembung, jadi ya udah kita tarik tadi. Kalau yang paling kecil dok usianya? Kalau yang paling kecil kemarin tuh kayaknya yang behel ya. Behel. Aku 12 kayaknya. Oke. 12 tahun. Karena yang apa pertimbangan kalau pasang ke anak-anak itu lebih ke kayak ya yang CAGB kan agak payah kan ya, ada tekanan tuh kan sakit kan. Betul. Terus juga kaget dia bersih dak, kaget dia makannya iya. ini dak, Kontrolnya kayak ya. itu. Iya betul. Tiap bulan. Yang aku kayaknya 12 itu. Karena kita kalau sudah pasang behel nih benar-benar effort abis makan tuh pasti rame di sini kan. Nah, Langsung bersih ke siko-siko harus ya nyangkut ya. Kalau favorit masyarakat yang atau pasien yang pernah dokter tangani itu behel itu kan banyak macam-macam. Nah, yang mana banyak mereka tuh pasang? Kalau sekarang ya, sekarang trennya tuh sudah banyak yang mau pakai self ligating. Self ligating itu yang enggak pakai karet itu. Jadi karena kontrolnya bisa lama, jadi bisa 2 bulan sekali. Enggak pakai karet itu berarti polos bedok cak itu. Kawat bae yo. Kawat sama behel kan. Jadi behelnya tuh kayak kunci kayak itu Mbak. Jadi kalau ditekan kayak terbuka terus tutup gitu. Kuncian dia. Oke. Kalau ini model karet ya dok ya? Model karet. Berarti lebih mahal lagi ini. Kalau yang self Ya, employee. karena teknologi ya. Teknologi ya. Memang lebih mahal lagi tapi lebih karena teknologi. Jadi jadi kalau pernah enggak sih zaman dulu nonton Betty La Fea itu? Iya, ada kan Betty La Fea. Nah, itu pertama kali itu mereka tuh pakai yang sistem Betty La Fea itu. Jadi dia tuh pakai karet kecil-kecil, kawat kecil-kecil. Jadi kan mulutnya penuh deh. Betul, Jadi kalau betul. itu kan. Iya. Terus akhirnya
perkembangan muncullah yang rombongan ini tadi yang straight wire kami bilangnya. Kalau yang itu kan yang sistem itu yang back itu yang lamunnya tuh yang zaman Betty Lavea. Nah, habis itu mulailah muncul yang straight wire itu dia pakai karet. Nah, karet itu pakai warna-warni. Nah, semenjak pakai karet warna-warni itu jadi hits gitu loh. Iya, rame ya. Jadi langsung kayak uang itu kan bahagia. Kalau dulu kan Betty Lavea itu kan Dia malu pakai itu, malu. pakai kawat dulu. Sekarang malah jadi tren. Sekarang Iya, orang ya, dan seperti status itu. sosial juga ya dok ya. Iya. Kadang-kadang ya, Iya, kapan lah pakai behel nih? Ayo Benar. duit kawan. Berutai dah ya. Bukan Iya. musuh. Cair. Cair. pernah juga itu ada. Bang. Jadi pasien tuh anak SMA kan. Terus akhirnya tuh maminya tuh yang cerita katanya. Iya dok, si ini kemarin ditanyain pasang di dokter mana kayak itu. Terus misalnya dia pakai yang self ligating itu, aku pakai yang ini kayak itu. Nah, sudah gaya-gayaan ya. kayak bergeser tren. Padahal sebenarnya Saing-saingan ya. iya benar. Padahal sebenarnya kalau self ligating itu karena tadi, jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dia kasih karena tadi ya dia kontrolnya lebih lama, terus tuh dia juga mudah dibersihkan. Nah, yang seperti itu. Nah, dok, ini kita sudah di ujung acara ini. Soalnya dok, kalau tidak ada banyak bertanya nih malah di luar lah ada tarif ini. Iya. Iya, boleh dok. Ompong, ya. Terakhir dok, himbauan ataupun ajakan untuk masyarakat dok. Oke. Jadi pada warga Palembang sekalian, Mang Cek Bicek segera nah laju deg-degan kan. Iya. Jadi pentingnya untuk berkonsultasi ke ortodontis lebih awal untuk anak-anak mungkin 10 tahun, tapi bukan harus pakai behel ya, itu baru kayak konsultasi jadi periksa gigi Anda lebih dini ke ortodontis sehingga nanti kedepannya tuh tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk perawatan ortodontinya. Oke. Sekali lagi terima kasih dokter Thank you, dokter. Berta. Itu tadi pemirsa ya, kita ngobrol tentang sama dokter Berta Aulia yang punya klinik di Sekip. Dokter apa tadi namanya kliniknya dok? Klinik Berta Medica. Nah, Berta klinik Medica. Berta Medica yang ada di Sekip. Pemirsa yang pengen konsul-konsul tentang gigi, khususnya pemasangan behel, karena dokter adalah spesialis orto. Betul. Ya. Sekali lagi makasih dokter atas waktunya, informasinya sangat bermanfaat ini. Kami sangat puas bertanya-tanya hari ini. Iya, gratis ya. Dan Bang Cek Bicek juga makasih yang telah nonton Halo Palembang. Terus saksikan setiap hari, Senin sampai Minggu jam 9 merapat jam 10. Cuma di PAL TV memang punya kita. Makasih yang telah nonton, aku HGK Indi. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.